Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saska Aulia Putri Dalimunte dengan NIM 220210163 dari kelas 4E Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor situasional di dalam komunikasi dan advokasi kebijakan publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurhafni Essos, MPA. Perlu kita ketahui, faktor situasional dalam komunikasi dan advokasi kebijakan publik mengacu pada kondisi dan konteks yang memengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Pemahaman yang baik tentang faktor situasional memungkinkan praktisi untuk merancang pesan yang efektif dan strategi advokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika situasi. Poin yang pertama ada di Degrees of Respect. Degrees of Respect adalah konsep yang mengacu pada tingkat atau derajat penghargaan atau hormat yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam berbagai situasi atau konteks. Poin pertama yang ada di sini adalah titel. Titel tersendiri itu adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada penghargaan atau penunjukan resmi yang diberikan kepada individu sebagai tanda pengakuan atas prestasi atau posisi tertentu dalam suatu bidang, baik itu akademis, profesional, atau sosial. Contoh dari titel termasuk gelar akademis seperti doktor, gelar kebangsawanan seperti Sir atau Lady, atau jabatan profesional seperti direktur atau manajer. Poin yang kedua ada jabatan. Jabatan ini merujuk pada posisi atau peran resmi yang dipegang oleh seseorang dalam suatu organisasi, instansi, atau lembaga. Jabatan ini juga biasanya memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan wewenang tertentu yang terkait dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Contoh jabatan termasuk direktur, manajer, supervisor, sekretaris, dan sebagainya. Setiap jabatan biasanya memiliki deskripsi tugas yang jelas dan berkontribusi pada tujuan umum organisasi atau lembaga tempat individu tersebut bekerja. Poin yang ketiga ada di kredibilitas. Kredibilitas adalah tingkat kepercayaan atau keandalan yang dimiliki seseorang atau sesuatu dalam pandangan orang lain. Kredibilitas sendiri sangat penting dalam berbagai konteks termasuk komunikasi, bisnis, politik, dan media. Karena orang cenderung lebih menerima dan mempercayai informasi yang berasal dari sumber yang dianggap kredibel. Pembahasan yang kedua ada di kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan mengacu pada situasi atau keadaan fisik, sosial, ekonomi, atau politik di sekitar individu atau komunitas. Contoh yang pertama seperti kebisingan. Kebisingan merujuk pada suara atau gangguan yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu komunikasi atau konsentrasi. Yang kedua ada di interupsi. Interupsi itu merupakan gangguan dalam alur komunikasi atau kegiatan yang disebabkan oleh tindakan atau kata-kata lain dari individu lain. Yang selanjutnya ada di poin privasi. Privasi adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas, walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi juga dapat dianggap sebagai satu aspek dari keamanan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.